not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai semuanya. Balik lagi ya di YouTube channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Yang baru bergabung dan baru nonton channel ini, aku ucapin selamat datang ya di YouTube channel aku. Jadi salam kenal dari aku, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Jadi channel ini berisi kegiatan ibu rumah tangga ya, nggak jauh-jauh dari ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami, dan sekali-sekali aku juga share cara pengaturan keuangan di rumah tangga aku. Nah, di video kali ini seperti judulnya, aku mau sharing lagi budgeting untuk bulan Mei ya teman-teman. Dan seperti yang kita tahu, untuk gajian di bulan Mei kali ini tuh bersamaan dengan hari Lebaran Idul Fitri ya, dimana pastinya kontrol keuangan kita harus lebih diperketat lagi, karena takutnya antara anggaran gajian sama anggaran Lebaran itu jadi berantakan. Makanya di sini aku mau ingetin ke teman-teman semua untuk jangan sampai lepas kendali ya dengan kondisi keuangan kita. Apalagi mengingat cairnya THR sama cairnya gaji itu berdekatan ya teman-teman, otomatis dompet kita lebih terisi daripada seperti biasanya. Nah, makanya biar keuangan kita nggak berantakan, yuk sama-sama kita bikin budgeting untuk bulan Mei ya kali ini. Di sini aku juga mohon maaf ya teman-teman, mungkin untuk budgeting di bulan Mei kali ini tuh bener-bener telat banget ya. Sekitar tanggal 10-an aku baru bisa update untuk budgeting di bulan Mei, karena memang kemarin itu kita kan mudik, jadi untuk anggaran mudiknya memang dari anggaran THR ya teman-teman. Jadi untuk gaji itu belum sama sekali diganggu, kecuali untuk kewajiban kayak listrik, cicilan, PDAM itu sudah kita bayarkan terlebih dahulu. Tapi untuk kebutuhan kita selama sebulan itu masih ada di ATM gitu semua uangnya, jadi belum sempat aku budgeting semua. Nah, kali ini langsung aja aku mau budgeting ya, biar keuangan aku lebih terkontrol dan keuangan teman-teman juga yang mungkin belum budgeting. Yuk sama-sama kita bikin budgeting untuk bulan Mei ya. Jadi seperti yang pernah aku bahas juga di story Instagram aku, buat teman-teman yang mungkin juga berteman di Instagram aku tahu ya, aku enggak sering juga sih, kadang-kadang suka sharing-sharing ringan gitu untuk bagaimana cara pengaturan keuangan kita. Nah, kemarin aku sempat bahas kalau untuk anggaran THR sama anggaran gaji itu sebaiknya dipisah ya teman-teman, jangan digabung, karena memang untuk THR itu khusus untuk hari raya, kemudian untuk gaji itu untuk kebutuhan kita selama 1 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin keuangannya lebih teratur lagi, itu usahakan untuk dipisah ya anggaran THR sama gajinya. Karena takutnya kalau misalnya kita gabung gitu ya, anggaran THR sama anggaran gaji, kita ngerasa uang kita tuh banyak banget gitu kan. Jadi antara kebutuhan hari raya sama kebutuhan bulanan kita itu jadinya campur aduk gitu ya. Yang harusnya anggaran gaji itu untuk kebutuhan kita selama sebulan, karena dicampur sama anggaran THR, takutnya nanti bakal kepake gitu untuk kebutuhan hari raya atau kebutuhan lebaran kita. Nah, kalau kayak gitu kan jadinya kacau. Jadi sebaiknya itu dipisah ya teman-teman. Nah, tema untuk bulan Mei kali ini aku pakainya simple juga ya, seperti bulan-bulan sebelumnya. Ini kayak ada gambar kamera gitu. Terus ada aku selipkan gambar untuk tanggalnya. Jadi ceritanya tema untuk bulan ini tuh kuning-kuning gimana gitu ya. Kemarin sempat ada yang tanya, kalau kita bikin budgeting emangnya harus banget ya bikin gambar-gambar kayak gitu.
Nah, di sini aku jawab ya. Jadi kalau teman-teman mau buat budgeting, jadi teman-teman gak harus gambar-gambar kayak gini ya. Kalau teman-teman memang kurang hobi atau kurang bisa gambar, ya nggak apa-apa, teman-teman catat biasa aja gitu ya. Berapa pendapatan, kemudian tulis juga, rincikan semua pengeluaran kita. Udah itu aja sih. Kalau di sini aku gambar-gambar karena memang supaya aku lebih semangat aja gitu ya untuk bikin budgeting setiap bulannya. Jadi kalau setiap bulan tuh ada gambarnya tuh kayak lebih lebih bergairah kita bikin budgetingnya. Tapi kalau memang teman-temannya kurang bisa untuk gambar, nggak apa-apa, ditulis biasa aja. Terus kemarin juga ada yang tanya untuk inspirasi gambar ini apa sih carinya di Google. Nah, kalau untuk aku pribadi itu aku cari di Google dengan keyword inspirasi bullet journal. Nah, di situ teman-teman bisa dapet semua gambar temanya, banyak banget inspirasinya. Jadi kita bisa cari inspirasinya dari situ ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Setelah aku buat cover untuk bulan Mei-nya, aku lanjut di sampingnya untuk bikin budget and save. Dan seperti biasa aku tulis income-nya. Jadi untuk gaji suami bulan ini tuh ada sekitaran 3.200.000 ya. Dan di sini kita juga ada penghasilan tambahan dari aku sama suami. Dari aku biasanya itu dari Shopee Affiliate. Dan juga kadang kalau rezeki kita lagi lancar itu ada endorsean atau sponsor gitu ya di akun Instagram aku atau dari YouTube aku. Tapi mohon maaf di sini aku nggak share ya teman-teman. Di sini aku sharenya gaji bulanan suami aja. Oke, tadi aku juga tulis untuk saving dana daruratnya sebesar 100.000 dan sinking fundnya sebesar 200.000. Kemudian untuk kewajibannya tetap sama seperti bulan kemarin, ada cicilan 750, kemudian listrik dan gas 250, PDAM 200.000 dan totalnya itu jadi 1.200.000 untuk kewajiban. Oke, lanjut lagi untuk bagian kebutuhannya ya. Di sini aku buat tabel seperti biasa. Ada kolom untuk pengeluaran, budget, aktual, dan selisih. Untuk kebutuhan yang pertama itu seperti biasa belanja bulanan dengan budget 300.000. Kemudian susu seperti biasa, ini budgetnya 150. Keperluan anak juga seperti biasa, ini 150. Kemudian untuk pulsa internet ini aku budgetkan 100.000 karena untuk pulsa internet di sini aku biasanya isi dari ShopeePay. Kebetulan ada gaji dari Shopee Affiliate gitu ya. Jadi kalau misalnya kurang nanti bisa isi dari Shopee aja. Lanjut untuk bensin suami ini aku budgetkan 100.000. Nah, kemarin itu juga sempat ada yang mempertanyakan bensin ini ya. Kok itu bensinnya sedikit banget budgetnya? Apakah tempat kerjanya suami deket? Nah, di sini memang tempat kerja suami aku tuh deket ya. Jadi kalau misalnya isi sekitar 25.000 atau 20.000 itu bisa sampai 1 minggu pemakaiannya. Jadi makanya kadang malah sisa, apalagi pas bulan puasa kemarin suami nggak pulang buat makan siang karena puasa, jadi ada sisa gitu untuk bensinnya. Jadi memang di sini untuk bensin aku budgetkan 100.000 tuh alhamdulillah cukup aja ya. Dan untuk kebutuhan yang lain seperti ganti oli, belanja mingguan, jajan, jaga-jaga, sedekah itu sama seperti bulan kemarin. Jadi untuk total semua dari kebutuhan ini adalah sebesar 1.700.000. Nah, alhamdulillah aku udah selesai merincikan semua anggaran untuk kebutuhan. Selanjutnya aku mau hias-hias sedikit ya, biar kelihatan lebih cantik dan lebih enak aja dilihatnya. Biar aku juga makin semangat buat budgetingnya. Nah,
jadi tema budgeting bulan Mei kali ini tuh motif daisy gitu ya teman-teman. Kayaknya tema-tema daisy kayak gini tuh lagi tren ya sekarang. Nah, sekali lagi aku ingetin, untuk budgeting itu nggak harus digambar-gambar kayak gini ya teman-teman, bisa catat biasa aja. Yang penting itu adalah perincian dari pendapatan dan pengeluarannya. Yang gambar-gambar ini tuh nggak penting, cuman sekedar supaya lebih semangat aja. Tapi buat penyemangat gak apa-apa ya kalau teman-teman mau digambar-gambar sekedarnya aja, yang simpel-simpel kayak aku gini juga bisa. Disesuaikan aja sama nyamannya teman-teman. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana supaya kita lebih bisa konsisten dengan budgeting setiap bulan. Nah, kayak aku gini, alhamdulillah aku tuh udah nyaman banget ya sama budgeting setiap bulan. Jadi kalau aku nggak budgeting selama 1 bulan tuh kayak ngerasa ada yang kurang. Tapi alhamdulillah aku selalu budgeting sih setiap bulan. Jadi memang kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan satu kebiasaan dan kita tiba-tiba nggak ngelakuin kebiasaan itu, kita kayak ngerasa ada yang hilang dari diri kita. Jadi ini alhamdulillah sudah menjadi kebiasaan baik buat aku. Jadi alhamdulillah aku juga bisa merasakan dampak dari kebiasaan baik ini, yaitu keuangan aku lebih teratur, keuangan rumah tangga aku lebih teratur. Karena memang di sini kita tuh penting banget ya untuk mengatur keuangan supaya kita punya masa depan, punya tabungan gitu ya, bisa investasi dan lain sebagainya. Dan di sini aku bukan bermaksud untuk menggurui ataupun sok tahu gitu ya teman-teman. Di sini aku cuma sekedar sharing aja. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dari video yang aku buat ini. Oke teman-teman semuanya, segitu aja dulu ya untuk video aku kali ini. Terima kasih ya yang sudah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.